Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dari masa ke masa, baik anak-anak hingga dewasa, selalu mempertanyakan penciptaan alam semesta. Meski sulit untuk diterima secara logika, namun manusia sudah sepatutnya merenungkan penciptaan bumi dan seisinya. Sebab pasti kita akan menemui tanda-tanda kebesaran Allah di sana. Kun fayakun. Benarkah alam semesta diciptakan hanya 6 hari? Tapi jika Allah bisa menciptakannya dalam sekian detik, kenapa harus menunggu 6 hari? Apa pesan misterius dari proses terciptanya alam semesta? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Membayangkan penciptaan alam semesta mungkin membuat kita tercengang. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kuasanya menciptakan alam semesta dengan begitu apik dan syarat akan makna. Allah menegaskan bahwa pada saat menciptakan alam dan menetapkan hukum-hukumnya, semuanya berjalan menurut kehendaknya. Tak ada kesulitan sedikit pun yang dirasakan Allah, serta tak ada yang bisa menghalangi hukum yang telah Ia tetapkan. Karena itulah Allah menegaskan bahwa pada saat menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakannya dengan benar, karena seluruh perintahnya adalah benar dan ciptaannya pun benar, sesuai dengan firman-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Tak hanya itu, Allah juga memiliki kekuasaan untuk mengadili seluruh manusia setelah mereka dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan di hari mahsyar, hari yang dinanti-nantikan oleh umat manusia. Apakah raja-raja sanggup melakukan ini? Tentu tidak. Sebab meski para penguasa saat ini bisa dengan sombongnya menuduhkan manusia, namun di hari akhir kelak, mereka juga akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mereka sudah tak berdaya lagi. Demikianlah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menciptakan sekaligus menghancurkan apapun yang Ia kehendaki. La haula wala quwata illa billah. Allah mengetahui seluruh alam, baik yang tampak maupun yang tidak, mengetahui perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan ataupun yang dilakukan secara rahasia. Dia sangat bijaksana menciptakan segala sesuatu secara serasi, harmonis, sesuai dengan fungsinya. Lihatlah pemandangan di sekitar Anda, pohon-pohon rindang dihinggapi burung yang berkicauan di pagi hari, atau ombak yang bergulung-gulung, serta laut dengan warna yang begitu memanjakan mata. Semua atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sungguh aneh jika manusia yang tetap hidup dalam keangkuhan, sementara sehelai daun pun tak bisa Ia ciptakan. Berbeda dengan kuasa Allah yang mampu menciptakan alam semesta hanya dalam 6 hari. Namun hitungan ini masih menjadi misteri. Ulama pun memiliki pendapat yang berbeda tentang ini. Allah berfirman, "Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Ia juga Maha Kuasa menciptakan semua itu dalam sekejap mata, sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya perintahnya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Al-Quran Surah Yasin ayat 82. Ibnu Katsir dalam kitab Mukhtasar Al-Bidayah wa An-Nihayah menjelaskan, para ulama tafsir saling berbeda pendapat mengenai ukuran 6 hari di dalam ayat tersebut. Kalangan pertama berasal dari jumhur ulama yang menyatakan panjangnya adalah seperti hari-hari yang dirasakan manusia di dunia ini. Kedua, pandangan dari Ibnu Abbas dan ulama lainnya yang berpendapat tiap hari dari 6 hari tersebut sama dengan hitungan kita 1000 tahun lamanya. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman mengenai lapisan langit dengan segala tanda-tanda yang ada padanya. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit.
dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Allah bisa saja menciptakan bumi dalam hitungan detik saja. Kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Namun ternyata ada makna mengejutkan di balik waktu 6 hari tersebut. Sahabat beriman, pernahkah Anda juga mempertanyakan hal ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya terhadap segala sesuatu dan kemahatauannya terhadap segala sesuatu tidak menciptakan langit dan bumi sekaligus, melainkan dalam 6 hari. Padahal Ia Maha Kuasa untuk menciptakan semua itu dalam sekejap mata. Apa makna kun fayakun ini? Apakah semua yang terjadi melalui sebuah proses dan bukan seperti secepat kilat? Pakar ilmu hadis, Prof. Quraisy Shihab menjawab bahwa kun fayakun itu ada sebuah proses. Menurutnya tidak ada kun fayakun itu bisa terjadi secara serta-merta. Contohnya saja, pada Al-Quran Surah Al-Imran ayat 59 tentang penciptaan Nabi Isa dan Nabi Adam alaihissalam. Keduanya diciptakan dengan kun fayakun. Namun Nabi Isa pun harus berada dalam kandungan dulu, bukan? Para ulama menjelaskan bahwa tujuan Allah menciptakan semua itu dalam 6 hari, yaitu untuk mengajarkan hambanya sikap tidak tergesa-gesa, juga untuk mengabarkan bahwa Allah lah yang mengatur dan segala sesuatu di alam ini dan menghubungkan semuanya. Allah adalah Rob semesta alam yang maha mengetahui segala sesuatu dan Rob yang maha kuasa atas segala sesuatu, tidak menjadikan langit dan bumi sekaligus, melainkan dalam 6 hari. Sebagaimana Allah menciptakan manusia dengan proses yang juga panjang, serta penuh hikmah di dalamnya. Selain itu, Allah Ta'ala mengatur penciptaan langit dan bumi selama beberapa hari, agar hambanya memahami bagaimana seharusnya mereka bersikap. Pernahkah kita terlalu memaksakan kehendak kepada Allah, meminta doa, namun seakan memaksa Allah untuk mengabulkannya hari itu juga? Padahal, tak ada sesuatu yang instan di bumi. Ketika kita memiliki sebuah masalah, maka butuh hati yang lapang serta waktu untuk memikirkan masalah yang kita hadapi. Makna penciptaan 6 hari mengajarkan bahwa manusia harus bersikap tenang dengan apa yang mereka alami. Dengan sikap sabar, tenang, kesulitan insya Allah akan berangsur menghilang. Dan manusia bisa menikmati hidupnya tanpa merasa dikejar oleh dunia dan seisinya. Ini bisa dibuktikan dengan sholat yang terburu-buru, hingga bahkan melupakan rakaat dan tidak khusyuk dengan bacaan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan makna ini dalam firman-Nya. Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Al-Quran Surah Hud ayat 7. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Ia menciptakan langit dan bumi dengan cara demikian untuk menguji dan menyeleksi siapakah yang paling baik dan paling sempurna amalnya. Maka tergesa-gesalah orang yang tidak mengatur urusannya, sehingga ia pun kurang sempurna dalam beramal. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 7. Allah juga menciptakan segala apa yang ada di bumi, berupa pohon-pohon, tumbuhan, hewan, logam-logam, dan benda-benda lainnya, untuk menguji dan menyeleksi hambanya siapakah yang paling sempurna amalnya dalam mengeksplorasi apa yang ada di dalam bumi, mengambil manfaat, serta menggunakannya. Masih ingatkah Anda dengan firman Allah berikut? Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Tak hanya proses penciptaan alam semesta, ternyata manusia pun berhak mendapatkan kun fayakun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 tahapan yang harus dihadapi manusia untuk mendapatkan kun fayakun dalam hidup, yaitu perintah, proses, dan hasil.
Proses merupakan bagian terpenting. Adapun 5 kekuatan yang akan membantu mewujudkan kun fayakun dalam hidup, antara lain kekuatan niat atau visi, kekuatan memberi, kekuatan syukur, dan kekuatan doa. Selain kelima kekuatan tadi, keyakinan menjadi kunci utama terwujudnya semua ketidakmungkinan dalam hidup manusia. Sahabat beriman, semoga hikmah penciptaan bumi bisa menjadikan kita hamba yang lebih sabar dengan ketetapannya. Pernahkah Anda mengalami kekuatan kun fayakun dalam hidup Anda? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.